Bagusnya lagi dikit, Pak. Sini mbak. Selamat siang deh. Jadi hari ini saya mau menceritakan hal-hal yang mungkin banyak asumsi-asumsi di luar sana yang berkembang perihal apapun masalah yang sedang terjadi dalam keluarga saya. Jadi untuk hal yang kemarin malam, saya cerita dari situ dulu. Katanya saya dibilang menculik, menganiaya driver dan suster pribadi anak saya oleh pihak keluarganya Aska. Jadi pada saat hari Kamis saya mendapati suster saya merekam pembicaraan kami keluarga saya, ibu dan kakak saya sedang berbicara di dalam rumah, sehingga tertangkap tangan pada saat itu. Saya melakukan, tentu tidak mungkin saya lepaskan begitu saja. Tentu saya harus mengamankan anak-anak buah saya ini. Saya ingin bertanya apa yang terjadi, gitu. Ada apa dan bagaimana, gitu. Dan ternyata saya membuka itu semuanya, bisa nanti lihat cerita apa yang dilakukan kepada saya. Jadi Lia ini ditugaskan untuk memata-matai saya, memvideokan saya sedang ngapain saja, dengan sama siapa, terus ngapain aja, dan disuruh mengambil surat-surat berharga di dalam berangkas saya. Itu Lia yang ambil dan diserahkan kepada adik kandung dari Bapak Askara. Adik kandung. Jadi mereka berbicara katanya baik-baik segala macam gitu, tapi menyuruh sudah sampai urusannya kepada harta-harta. Jadi sertifikat rumah, BPKB, segala macam surat-surat berharga diambil oleh mereka. Lalu habis itu dengan dijanjikan apa dia ada cerita? Kalau dijanjikan sih cuma dibilangin naik gaji, tapi belum nyebut nominalnya. Tapi kalau sama driver udah nyebut nominal, ditambahin 500.000. Masih dijanjikan, Bu, sebesar 5 kredit. Tambahin. Cerita satu-satu, lihat cerita mulai kapan apa? Kalau mulai kapannya sih ya kurang lebih 1 bulan yang lalu. Satu pertama nanyain anak-anak positif keluarga dari Bapak Askara, karena Bapak Askara lagi di sel, nggak mungkin nanyain ke saya langsung. Jadi keluarganya mungkin ngasih info ke Bapak Askara. Nggak tahu juga kalau Bapak emang udah jarang banget kontak ke saya. Dua, dia nanya ibu pergi sama siapa, dijemput sama siapa, pakai mobil apa, kemana, pulang apa enggak, itu selalu ditanya. Saya ngaku salah, karena saya kerja sama Bu Nindi, orang lain yang nyuruh, saya salah. Saya disuruh juga karena atas landasan bantu Pak Aska, meringanin Pak Aska yang lagi ada masalah sama kepolisian, seperti itu. Tapi makin lama ya ibu tahu apa yang saya lakukan. Ibu nggak terima loh posisinya saya kerja sama Bu Nindi, tapi saya disuruh sama orang lain. Dan misalnya ada penuduhan Bu Nindi milik saya dianiaya sama Pak Leman, salah. Saya nggak ngabarin keluarga saya nggak mau keluarga saya tahu. Tapi kenapa semua keluarga saya mengira saya dipenjarakan, dianiaya? Saya nggak terima gitu. Orang tua saya nggak terima gitu. Saya dipenjara sama Bu Nindi. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Saya nggak ngabarin keluarga saya karena saya nggak mau orang tua saya tahu saya di sini gimana, nggak mau. Tapi sampai kemarin adik saya sampai di sana sama keluarga Pak Aska disuruh datang, padahal adik saya posisi kerja nggak tahu apa-apa, di telepon suruh ke sana, suruh tanda tangan, dan adik saya tidak tahu itu tanda tangan buat apa. Sampai akhirnya adik saya bisa keluar dari rumah sana, dan itu pun di tengah jalan dia ditelepon sama
Pak Kinta suruh balik, jangan ceroboh apa segala macam. Sampai adik saya ketakutan. Oke. Jadi ini mereka kan bilang kalau itu bukan mereka yang mengambil, keluarganya Lia. Jadi ini nomor teleponnya Kinta, Pak Kinta, namanya Kinta Sarus sekalinya, ini nomor adik ipar saya. Jadi dia yang mengambil, dia nyuruh ini adiknya Lia datang nginep 1 malam di rumah Pak Kinta, nginep 1 malam di situ. Dan ini chattingannya adiknya Lia gitu loh. Supir saya lagi ke tempat kerja Mbak untuk jemput Mbak, kalau bisa keluar dari tempat kerja yang lama. Pak, ini saya udah mau ke tempat Mbak Lia, ngapain jangan ke sana, kan udah saya bilang jangan gerak sendiri, telepon saya. Kamu angkat telepon saya dulu, bisa angkat telepon saya. Adiknya langsung berangkat menuju rumah saya gitu loh, karena adiknya dia jadi dikasih tahu kalau dia ini dari pihak keluarganya Aska dianiaya, dimasukin sama ibu, disekap sama ibu gitu loh. Buat mastiin adanya ke rumah ibu. Akhirnya adiknya kan ke rumah saya gitu, mastiin kalau dia baik-baik saja gitu loh, tidak ada apa-apa gitu loh. Ini Mbak bisa ke rumah lagi sekarang nggak, urgent gitu loh. Jadi kan katanya baik-baik saja sama saya, tapi kenapa melakukan hal-hal seperti ini gitu loh, mau ngapain gitu loh. Saya pun juga saya punya hak 100% terhadap apapun itu urusan harta-harta lah. Saya mikirin aja juga enggak gitu loh. Cuma intinya sekarang dapat informasi katanya Aska memberikan surat kuasa. Seharusnya surat kuasa itu diperlihatkan dulu kepada saya, baru silakan buka berangkas. Saya aja nggak ada buka-buka, kok kenapa kok itu yang dilakukan dulu gitu loh. Padahal kita pun kan, yang saya pahami adalah pihak keluarga pun juga setuju untuk saya melakukan perceraian, tidak ada masalah kok gitu loh. Tapi pihak pengacaranya bilang kalau misalnya keluarganya ingin mendamaikan apa segala macam. Ini kan bukan damai, jadinya malah jadi keruh panjang gitu loh. Buat apa sih? Saya pun juga untuk melakukan ini tuh tidak mudah untuk lepas dari urusan-urusan ini gitu. Saya pun juga dalam kondisi tidak tenang. Saya pun juga terpecah belah, urusan kepala saya ini tuh, pikiran saya untuk urusan anak, urusan segala macam. Saya biasanya punya pasangan, tiba-tiba pasangan saya nggak ada gitu loh. Jadi nggak mudah gitu loh untuk melakukan hal ini gitu. Cuma ditambah-tambah lagi dengan hal-hal lain yang sudah dilakukan oleh keluarga suami saya gitu loh. Sekarang kita fokus aja dulu apa yang harus dilakukan. Kok ya masalah harta udah diurus-urus dulu gitu. Nah ini kalau yang dari pihak Pak Leman, apa Pak Leman? Ya itu Bu, masalah istri saya. Tengah dikit Pak. Agak keras Pak. Yang masalah istri saya kan katanya digosipin saya di penjara, dipukulin sampai nggak pulang-pulang. Dia merasa kehilangan dan diteror katanya kan. Akhirnya dia melaporkan ke Polres Jakarta Selatan tentang kehilangan saya gitu. Dan pada saat kemarin ya, semalam saya langsung datengin aja ke kantor LBH Pekat ya. Nah di situ dia mau konferensi pers tuh. Saya langsung aja masuk ke dalam, saya panggil istri saya, ayo Bu, ini bukan urusan kita, ayo kita pulang, udah nggak ada urusan di sini. Kamu ngapain ngelaporin saya ke polisi gitu kan? Udah sampai situ udah kita berdebat sama istri, akhirnya dia nggak mau pulang juga gitu. Jadi sekarang istri Pak Leman belum ketemu juga? Belum, nggak tahu kemana gitu. Soalnya kan saya ajak pulang kan dia nggak mau, masih langkah layak kalau saya ada masih ada di polisi gitu. Iya. Padahal Pak Leman ini sudah teleponan sama istrinya. Waktu saya di telepon udah dikasih tahu kalau minta obat apa segala macam, minta dibawakan baju. Tapi dibilangnya dibawain, dibilangnya katanya itu bukan Pak Leman. Jadi informasi dari adiknya Lia adalah istri dari Kinta yang bernama Vina ini tuh menyuruh untuk mereka mematikan handphone. Dan yang menerima sertifikat surat-surat yang dari Lia ini adalah yang menerima adalah Kinta dan Vina. Dia ngambil di depan rumah, di jalan di depan, jadi hanya ngambil dikasih langsung jalan gitu loh. Ini kan udah urusannya rumah tangga. Kenapa kok urusannya sama keluarga? Ibu saya aja nggak ngurus-ngurus seperti itu, kakak-kakak saya juga enggak. Kok lucu gitu loh. Jadinya malu gitu loh. Dan menurut saya udah terlalu banyak lah diam, dizolimin, saya dituduh-tuduh masukin suami saya. Sekarang logikanya aja, mungkin nggak saya mau menghancurkan citra bapaknya anak-anak saya. Bagaimanapun buruknya, dia tetap adalah bapaknya anak-anak saya.
Gak mungkin saya membuat rekam jejak yang akan terus-terusan ada. Dan itu pasti akan membuat anak-anak saya terluka.